Ya, apa kabar pemirsa, kembali di program Chip Talk bersama saya Herjunio Syaputra dan sudah ada tamu di sebelah saya. Tapi nanti kita kenalan. Beliau sudah senyum-senyum karena kita akan bicara mengenai bagaimana kondisi dunia pendidikan di Indonesia saat ini serta pengaruh kecerdasan buatan atau AI untuk anak-anak bangsa. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal itu, langsung saja kita sapa pendiri dan direktur pelaksana Revo, Pevita Gunawan. Halo. Mbak Halo, Pevita, halo Mas Juno. welcome to Chip Talk. Wah, terima kasih, senang Thank sekali you ada for di sini. coming. Karena ini programnya Chip Talk, jadi aku panggilnya Mbak Pevita, ganti nama sebutannya Chief. Wow, Yes, so when I call you Chief, you got to answer my questions, oke. okay? Chief, Noted. sehat Chief? Sehat puji Tuhan, alhamdulillah. I'm looking at you, sangat empowered gitu ya, dan Wow. seorang perempuan, direktur lagi, itu menurut aku satu simbol yang sangat harus dimiliki, karena biar anak-anak di luar sana juga punya role model, dan they look up at you as a inspiration seperti itu. Nah, kalau bicara sebelum kita bicara Revo dan dunia pendidikan, as a woman di dunia yang cukup let's say maskulin, kita bicara Betul. mengajar, right? How does it feel? Rasanya apa? Rasanya seringkali intimidating ya. Heeh. Somehow, yes. Alright. Dan Uh-huh. intimidating once, but then at the same time juga sangat menantang. Jadi ada sebuah tantangan juga buat diri saya sendiri, bagaimana caranya supaya saya sebagai seorang perempuan Yeah. menjadi chief, tidak dipandang sebelah mata, dan dipandang sama dengan gender sebelah gitu. Gitu. Ya, karena kalau kita lihat kan bahwa kadang kan dunia kerja, dunia profesional, ya, tapi kita bangga dengan kemajuan, bagaimana progres paradigma kita melihat semuanya punya kesempatan yang sama, termasuk bagaimana perempuan berdaya. Dan Chief juga menunjukkan itu, dan memang sudah layak ya Chief bahwa seorang perempuan nggak hanya harus punya stigma ya kuliah, kerja, terus di berumah tangga, tapi mereka juga harus terus menggali potensi yang seperti yang Chief lakukan, Ya. right? Saya rasa ya justru buat perempuan itu seperti apa yang disebutkan Mas Juno barusan ya. Tuntutan untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya, itu menjadi satu bagian yang kayaknya tuh berbeda gitu, kayak itu di luar dari kebiasaan gitu Exactly. ya, luar Yeah, dari culture yeah, gitu ya. Tapi menurut saya itu malah membuat suatu tantangan buat para perempuan, bukan cuma menjadi perempuan biasa. Tapi menurut saya perempuan itu ya mau nggak mau harus menjadi luar biasa. Dan menurut saya itu suatu kehormatan menjadi seorang wanita. Gimana kita bisa juggle between family, between job gitu ya, between you are a member of the society, you have expectation as a mother, kamu juga harus educate your kids, you have to Exactly. somehow show your face in school gitu kan ya. Maybe sometimes you have to cook for your kids gitu. Jadi there are expectations that you want to fulfill. It's not that you need to fulfill, but you want to fulfill. I want to fulfill. That's why I put the Yeah. highest respect to those women, working women, karena mereka juga tadi sebagai ibu role-nya, tapi di luar itu juga sebagai profesional itu luar biasa. Jadi so thank you very much for everything you've done dan Yay. menginspirasi banyak orang. Nah, kalau kita bicara pendidikan, Chief, ini penting sekali karena kalau kita lihat pendidikan satu bangsa kan juga jadi tolak ukur bagaimana suatu bangsa itu maju. Dan kalau kaitannya dengan AI, ini kan satu aspek yang sangat substansial untuk saat ini dan mempengaruhi banyak lini kehidupan termasuk pendidikan. Dari kacamata Chief sendiri, bagaimana sebenarnya pendidikan di Indonesia saat ini dan kaitannya dengan AI? Saya melihat pendidikan saat ini sudah banyak kemajuannya ya dibanding beberapa tahun yang lalu, sudah banyak progres dan itu kan merupakan sebuah harapan ya Baik. buat kita semua bahwa it's gonna get better, even going to get better even more gitu. Pada saat yang sama tuntutan dunia juga semakin besar, termasuk dengan adanya AI ya. Jadi kita tuh nggak lagi bicara tentang digital teknologi, tapi sekarang udah one level beyond, yaitu AI. Oke. Nah, jadi sekarang ada banyak tantangan lain yang sebetulnya orang-orang, especially educator di Indonesia ini baru belajar untuk mengatasi. Sekarang ditambahkan dengan tantangan baru dengan adanya AI gitu ya.
Tantangan yang ada misalnya, apakah sekarang guru-guru kita itu tahu cara memanfaatkan AI? Apakah terus kemudian sekolah-sekolah kita punya policy bagaimana memanfaatkan AI? Apakah kita mengerti etisnya gitu, seberapa jauh AI itu bisa dimanfaatkan dalam sekolah? Batasan-batasan apa yang kita anggap sebagai normal, sebagai curang gitu ya dalam pemanfaatan AI. Exactly, karena kalau kita bicara AI kan ini kan sangat tadi advance ya. Jadi anak-anak kalau nggak bisa menggunakan dengan wise, ini sebagai tadi bisa jadi tool yang tadi curang lah atau di luar batas-batas yang harusnya tadi kita pahami bersama ya, Betul. Chip ya. Nah kalau tenaga pengajar ini kan penting sekali Chip, karena mereka kan harus punya insight, harus punya let's say quality. Nah berarti dengan kata lain bahwa tenaga pengajar di tanah air harus memahami AI dan fungsinya dan juga tadi karena AI ini kalau kita lihat toolsnya bisa sangat membantu ya Chief. Bisa, jadi seperti ya kalau mau mudahnya seperti pedang bermata dua lah ya, seperti mau mudahnya. Nah, tergantung dari siapa yang memanfaatkan dan bisa bermanfaat dengan baik, bisa mendisrupsi pendidikan, bisa menambah misalnya kesempatan untuk personalisasi pendidikan, bisa menambah misalnya kita jadi bisa menganalisa dan memprediksi misalnya jurusan mana yang cocok buat seorang anak atau karir apa personalisasi ya kan. tadi ya. Tapi pada saat sama juga memberikan sebuah tantangan seperti tadi bagaimana kita mengukur apa yang batasan mana gitu ya, apakah nanti ketika student menggunakan AI, gurunya nggak tahu nih ya dia menggunakan AI dan ketika karyanya nanti diserahkan, wah anak ini ternyata curang gitu kan. Jadi itu hal-hal yang baik dan juga ada yang menantang untuk AI gitu. Nah kalau Chief sendiri lihat scene-nya di tanah air, apakah tadi sistem kita sudah siap atau juga tenaga pengajar kita, stakeholders ya pemangku jabatan ini sudah slowly going there nggak sih untuk tadi mengadaptasi AI ini ke ranah pendidikan? Oke. Kita mulai dengan pertanyaan Mas Juno yang pertama. Sistem kita siap nggak sih, ya kan? Yes, wifi kita. Jadi di Indonesia itu, bukan Indonesia sih, di dunia. Biasanya jikalau ada sebuah kemajuan, especially teknologi gitu ya. Biasanya dunia pendidikan itu, suka nggak suka, biasanya itu yang terakhir mengadopsi. Biasanya, oke. Jadi biasanya duluan itu adalah dunia bisnis, industri ya, baru nanti terakhir baru education. Dan itu yang sama yang sedang terjadi saat ini. Mungkin dunia bisnis, dunia enterprise sudah mulai sangat aktif menggunakan AI dalam solusi-solusi mereka. Nah, tapi di dalam pendidikan itu pendidik, pemimpin baru sedang belajar memanfaatkan. Nah, jadi apakah siap? Menurut saya belum siap, belum siap. Tapi we are going there. We are getting there, not yet. But we are going there. We are testing the water. Dan juga maybe still deciding whether is it a good thing, is it not a good thing gitu. Masih kayak on the fence menurut saya ya. Jadi itu saya lihat kalau di Indonesia itu. Kalau di Indonesia dan ini concernnya Chief juga bersama Revo ya? Yes. Dari reformasi ternyata tadi. Reformasi, betul. I was like wondering, ini aku bacanya Revo apa? Ini Revo yang seperti merek dari motor. reformasi. Oke, nah ini Revo juga bergerak di bidang pendidikan. Iya, betul. Aku tadi lihat secara at glance ya, webnya, Instagramnya. And I'm really, sangat apresiasi karena ada satu tadi platform, satu hal di mana Chief dan juga Revo ini memang terjun di ranah pendidikan. Nah, kalau kita lihat Revo dan kaitannya dengan ketertarikan Chief tadi di bidang pendidikan, ini 2018. 2018, betul. Kalau banyak yang belum tahu, Revo itu apa? Revo itu apa? Revo ini we are people builder. Jadi as simple as that. Jadi orang tuh mungkin kontraktor dia build buildings property. We build people. Ya. Jadi that's one thing that we have always be very clear about. Jadi kita fokus dalam kapasitas building, capacity building, dan apapun yang kita kerjakan itu semuanya akan berputar di situ. Main product services yang kita lakukan itu memang consulting, training. Jadi we help a lot of schools, a lot of educators dalam pemanfaatan especially technology. But at the same time, starting last year, kita mulai
mencari cara bagaimana caranya kita tuh punya membawakan konten-konten yang baik itu ke educators di Indonesia, common educators. Oke. Jadi kita mulai membuat solusi one to many dalam bentuk event. Jadi dalam event ini biasanya kita akan raise isu-isu yang sedang ngetrend gitu ya. Maybe it's not very common in education to talk about those issues, tapi kita mau raise. Jadi last year bulan apa Oktober, I think we were the first consulting company in Indonesia which talk about AI. Nyari pembicaranya susah banget ya, nyari topiknya itu yang spesifik sama Indonesia itu susah banget, but we did it anyway gitu. Ketika orang datang, they were very interested because nobody else talk about it, right? Jadi Because you were the first at the time, right? jadi we did such thing, and this year kita bakal melakukan lebih banyak hal seperti itu. Jadi we are still raising issues about AI, but this year we're gonna talk more about ethics, ya, the ethics of AI, policies in school about AI. How you integrate AI in the learning itself. It's not only the tools, the AI tools, but it's about how you use AI in your daily, day-to-day education. Oke. Itu yang kita lakukan. Jadi we are starting to do that this year, and I think we're gonna do more of that. It's a one to many. Jadi kita bawa misalnya speaker atau kita bikin kontennya, kita bikin programnya, and we are sharing that to educators in Indonesia. And hopefully whatever that we do is accessible to common educators, bukan cuma educators sekolah internasional, educators punya duit gitu ya, but common educators of Indonesia. Tapi ini berarti penting sekali ya, Chief. Kalau kita ngelihat bahwa tenaga pendidik educators itu mereka memang punya tadi harus punya quality yang mumpuni. Karena kita bicara mendidik gitu kan. Bagaimana kalau anak didik kita tadi harus maju ya, kalau educatorsnya juga left behind gitu kan. Itu kenapa Revo tadi concernnya untuk tadi building people ya, dan juga educators. Nah, kalau dari backgroundnya Chief, ini pernah kerja di Google juga sebelumnya. Oh iya, betul. Terus ke Revo. Ada benang merah ya nggak sih sebenarnya? Tentunya ada ya. Jadi sepanjang karir perjalanan saya itu selalu di jalur education. Oke. Walaupun saya tuh nggak pernah jadi guru, nggak pernah jadi dosen. Tapi pekerjaan pertama saya kerja di sebuah training company. Saya banyak melatih anak-anak SD sampai kuliah. Waktu itu life skills ya, character building. Kemudian saya pernah kerja di sebuah universitas, membantu universitas untuk bisa berhubungan dengan dunia industri. Kemudian yang sebelum Revo itu di Google. Nah di Google itu juga saya waktu itu pas lagi masuk Google tuh saya gaptek. Ya, jadi orang gaptek kerja di Google gitu loh ya. Everybody does, Chief. At first pasti ya gitu. Ya, terus jadi waktu itu saya bertanggung jawab atas bagaimana caranya mengedukasi educational institution di Indonesia menggunakan teknologi. Jadi kerjaan saya itu ketemu dengan sekolah, ketemu dengan kampus, talk about technology and help them to use the technology. Dari situ saya mulai merambah di dunia education Indonesia. Jadi ketika saya memulai Revo, sangat natural ketika saya bergerak di bidang yang sama. Jadi backgroundnya sudah sangat nyambung tadi dengan nyambung. previous job dengan yang sekarang dilakukan. Yes. Dan itu penting. Plus tadi kalau aku lihat ya Chief dari awal bagaimana seorang Chief Pepita ini very passionate about education. Yes. Itu kadang yang membuat orang keep on fire gitu ya, karena mereka punya passion yang nggak terbatas terhadap satu bidang, dan itu perlu. Iya betul. Karena endurance-nya pasti lama, right? Iya, Nanti kita jeda dulu, Chief. Kita akan ngobrol dengan Chief tadi secara personal juga, kira-kira apa yang membuat Chief begitu passionate dan apa yang mimpi-mimpi yang akan digapai di tahun-tahun berikutnya. Tetap bersama kami di Chief Talk. Itu selalu ungkapan yang selalu keluar dari mulut saya. PR kita masih panjang ya guys, masih panjang banget. Jadi ya keep doing what we are doing gitu, karena Oke, kembali lagi di Chief Talk dan masih bersama Chief Pepita. Yes, Chief. Jadi kita ngobrol. Tinggal di mana, Chief? Ternyata deket ya, Chief ya. Tetangga gitu. Well, kita kembali ke bahasan kita soal dunia pendidikan dan Revo. Ini mungkin lebih personal, Chief. Sekarang aku pengen tahu bagaimana Chief memulai Revo. Dan tadi kan 2018. Memang sudah terbayangkan atau
it happen naturally tanpa like ya terlalu di plan, tapi atau memang seperti apa sih Chef awalnya Revo ini? Oke, jadi kalau pertanyaannya apakah terjadi naturally, atau dipikirkan, jadi saya tuh orangnya overthinking ya Mas Oh Juno my ya. goodness, sama lah semua orang. Overthinking ya. Jadi sebetulnya cita-cita membuat Revo ini udah dari sejak SMA loh. Waduh. Jadi waktu itu di SMA itu saya memang fortunately saya mengikuti sebuah program. Dan di program itu memang saya dilatih kepemimpinan dan Oke. salah satu segmennya itu saya ditanya visi hidup kamu tuh apa gitu. Dan di situ saya terpaksa waktu itu ya memikirkan visi hidup gitu. Oke. Jadi saya tuh mau ngapain sih? Apa sih yang saya cita-citakan gitu. Dan waktu itu saya temukan bahwa saya itu ternyata kepingin sekali somehow pingin sharing dengan anak-anak seumur saya, waktu itu masih remaja, tentang all the good things that happen to in my life gitu. Jadi saya merasa sangat fortunate, saya lahir di kota, saya lahir di keluarga yang bisa membiayai saya sekolah, di sekolah yang baik, dan juga saya bisa dibilang tuh saya punya bright future gitu ya. Dan menurut saya itu suatu hal yang sangat fortunate dan nggak banyak anak Indonesia itu bisa merasakan hal itu. Dan somehow waktu itu saya merasa bahwa saya ingin sekali sharing apa yang saya miliki itu ke anak-anak seumur saya. Waktu itu namanya masih SMA ya, jadi itu menjadi sesuatu yang ada di hati saya. Saya kuliah, saya kerja, sempat suatu saat itu saya merasa frustasi sebetulnya. Frustasi kerja dengan manusia dan membangun manusia itu, wah itu sangat melelahkan ya. Jadi saya sempat frustasi, saya sempat terpikir untuk enggak deh, saya mau kerja yang gampang aja gitu, jangan yang kayak gini, ini susah. Gitu. Karena ngatur manusia kan? Oh iya, ngatur manusia. Dan yang namanya mengatur manusia itu tidak menjanjikan ya, mau dia nanti jadi atau enggak itu bukan tergantung saya, tergantung dia, ya kan. Nah jadi waktu itu saya sempat frustasi, tapi yang namanya passion ya, yang namanya passion itu muncul lagi. Gitu. Muncul lagi dalam perjalanan itu. Jadi perjalanan dari SMA sampai saya memulai Revo itu ada berapa belas tahun tuh ya. Saya lulus SMA tahun 2000 sampai 2018. Jadi 18 tahun perjalanan dan passionnya masih sama, saya mulai Revo. Jadi apakah overthinking atau apakah sesuatu yang natural? Natural sih, tapi karena overthinking juga gitu. Karena gini Chef, anak zaman sekarang ya, generasi sandwich. Yes, of course. Ya, yang sebut bahkan kalau aku nyebutnya bukan lagi sandwich sih, Chef. Apa nih? Lapis legit. Lapis legit ya, oke. Karena mereka punya tadi di satu sisi kan anak-anak zaman sekarang bahwa pengen sesuatu yang instan, tapi harus juga menabung, harus juga punya mimpi, harus juga punya visi, harus punya banyak tuntunan gitu. Nah kalau Chief tadi bahwa bicara overthinking, semua orang juga seperti itu akan ya, mengalami hal-hal yang sama. Jadi dari itu akhirnya punya ketertarikan dan akhirnya pengen punya tadi being to be blessing untuk banyak orang dari membangun Revo. Dibilang tadi susah kan? Susah. By the time Chief sampai sekarang di 2024, so far how's that? I mean perkembangannya seperti apa? Sudah sesuaikah dengan mimpi-mimpinya? Waduh. Masih banyak. Ya, masih banyak Oke. PR. Saya selalu kalau misalnya lagi misalnya ada sesuatu kejadian gitu ya di dunia pendidikan gitu ya. Sesuatu especially yang kadang-kadang nyeleneh, yang kadang-kadang membuat semua tuh kayak aduh kenapa sih itu terjadi gitu ya. Itu selalu ungkapan yang selalu keluar dari mulut saya. PR kita masih panjang ya guys, masih panjang banget. Jadi ya keep doing what we are doing gitu karena perjalanan tuh masih panjang gitu dan cita-cita saya itu ingin melihat Indonesia itu berubah. Jadi Indonesia bertransformasi lewat jalur pendidikan dan di dalam kepala saya tuh kepingin Indonesia tuh dikagumi sama bangsa lain. Jadi Indonesia tuh bukan dilihat cuma jadi dunia, jadi negara pasar ya tempat orang lempar produk, tapi Indonesia itu menjadi negara yang ketika orang lihat tuh they look up to Indonesia, they hormat gitu, hormat karena merasa Indonesia itu negara yang bisa berbagi, negara yang knowledge-nya advance, teknologinya advance, itu yang saya inginkan. Gitu. Orang-orangnya advance, dan saya rasa perjalanan masih sangat jauh menuju ke situ. Iya, karena PR kita kan banyak, Chief. Bukan bicara anak muda yang cuma menguasai teknologi, tapi berketuhanan juga penting. Oh yes, betul. Right? Karena percuma kalau kita punya ideas, tapi we forgot our values, Betul. Our God. Ini juga concern Chef nggak sih ngelihat bahwa sebenarnya generasi kita tuh tantangannya luar biasa. Karena
people tend to, you know, for the sake of likes and everything viral, Yes. they forgot the values. Like I was like, oh God, come Yeah, on. betul. Itu juga kalau Chief ngeliatnya gimana? Uh, call me conservative, I don't care ya. Me too, Ya, yes. jadi visi Revo itu melihat Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang berketuhanan. Exactly. Berketuhanan holistik dan berdampak Yeah. ya. Jadi itu yang ingin saya lihat. Itu visi saya. Jadi ketika kami melakukan berbagai macam hal di Revo, kami itu nggak boleh lupa bahwa yang mau kita bentuk ini orang-orang yang nggak boleh lupa sama Tuhan Ya. gitu ya. Tuhan itu beda sama agama ya. Ketika orang tuh takut dengan Tuhan, mau dia agama apapun gitu ya. Yes. They will do things yang ada takutnya Benar. gitu ya. Mereka akan Betul. question first, aduh, Betul. ini benar nggak ya? Betul, You betul, know, right? betul. No matter agamanya apa, ketika mereka merasa bahwa they belong to someone, like Yes. something that bigger than them, Yes. mereka akan mempertanyakan itu dulu. Agree. Yeah, I mean, let's stop debating about whichever religion gitu ya. Exactly, yeah. I mean the most important thing is kamu tahu nggak sih Tuhan kamu tuh yang mana, Benar, siapa, benar. kamu ikutin nggak sih, itu aja loh. Karena kalau kita lihat Chief, ya dunia digital ya pendidikan yang bagus, ini kan kadang ngerubah manusianya untuk lebih tadi cuek, lebih what's that selfish, right? Dan akhirnya lupa bahwa sebenarnya hidup nggak cuma bicara soal material things, right? Betul. Superficial. Ada hal-hal yang kadang nggak boleh kita lupain as a Betul. human. As a creature ya. Dan itu Chief juga memandang bahwa selain kita tadi menguasai teknologi, kita juga harus berketuhanan. Ini value yang menurut aku wah nggak boleh lupa sih kita. Betul. Karena bangsa yang besar harus kayak gitu. Iya betul. Oke, Chief. Nah, kalau ada pertanyaan nih, Chief, dari anak-anak muda, Gen Z, millennials, kiat sukses, Chief. Ini kan banyak sekali. Nah, overthinking tadi. Kaitannya dengan overthinking. Banyak orang-orang yang udah kuliahnya bagus, sekolahnya bagus. But in the end they don't know where to go and what to do. You know, when they graduated, mereka kayak ngerasa, gue ngapain ya? Harus ngapain? Betul. Kalau ada pertanyaan ini, Chief, what would you like to answer? Sebetulnya kuncinya itu satu sih. You need to find your vision as early as possible. Oke. Ya, jadi ketika seseorang bukan menemukan ya, tapi merumuskan ya. Merumuskan, okay. Visi hidupnya as early as possible. Jadi ketika dia merumus atau dia secara sadar mulai merumuskan visi itu, walaupun dia belum jelas ya, tapi dia mulai merumuskan, dia mulai memikirkan. Nanti apapun yang dia kerjakan itu nanti akan mengarah ke situ, gitu, akan mengerucut, gitu. Okay. Jadi as early as possible, you need to formulate your vision. Ya. Dan vision itu sangat erat hubungannya dengan tujuan hidup kita. Okay. Dan sekali lagi tujuan hidup itu nggak akan lepas dari berketuhanan tadi. You are aware that you are a created being gitu. Yes. Jadi you are aware that you are in this whole world for a purpose. Yes. Gitu. Yeah. Jadi it starts from there. Pertama ya kamu harus punya hubungan yang baik dengan Tuhanmu, ya. Then you can define your purpose, and then after you define your purpose, you start formulating your life vision. Gitu. Itu kedengarannya susah banget gitu ya, berat banget ya. But that's where you need to start from. Okay. Jadi dari situ kamu mulai mendefine kamu punya life vision, then you start rolling out your life. Ya kamu SMA, pilih jurusan, pilih kuliah, pilih karir. Itu semua kalau kamu sudah merumuskan itu di awal, kamu itu akan mengerucut gitu. Exactly. Dan menuju ke direction yang Berarti seharusnya. dengan kata lain bahwa anak-anak zaman sekarang harus experience many things. Mereka harus berani coba apapun itu, ya, life skills, you know, les atau lomba or everything itu, karena in the end akan kita bikin kayak gini, Chief, path kita akan mengerucut dan tahu kayaknya I'm good at this one misalnya ya. Dan itu penting ya, Chief ya. Jadi nggak cuma kita belajar di sekolah, tapi ada soft skill yang memang harus kita kembangkan. Aku setuju seperti itu, Mas. Karena biar gimana ya, namanya jalan hidup manusia itu kita nggak tahu ya. Yes. Masa depan kita itu kita nggak tahu dan kita nggak bisa tentuin. Benar. Jadi fortunate, kalau kita sebagai orang yang lahir di kota gitu, we are very fortunate sih. Yeah. We are very fortunate that we have that kind of Access, experience and then access and then juga opportunity to be able to experience that gitu ya. Dan ketika kamu memiliki experience itu, kamu
terekspos dengan banyak hal, and one day you can decide which areas that you want to focus on. Exactly. Gitu. Dan itu banyak yang tidak bisa dirasakan, dialami oleh anak-anak Indonesia Benar. yang nggak sefortunate itu. Benar. Gitu. Jadi bagaimana PR-nya adalah bagaimana kita yang fortunate itu bisa membukakan akses itu ke anak-anak lain di Indonesia, ya. so that they can be as fortunate as we Benar. are. Itu yang that's what I did, you know. You know, your answer kind of remind me bahwa I did many things when I was like after high school and graduated. Karena aku ngerasa sih bahwa ketika kita punya banyak pilihan, kita nyoba banyak hal, akhirnya kita tahu oh aku harus kemana dan harus ngapain. Plus ada link di situ yang kita create. Karena kita ketemu orang ini A, B, C dan akhirnya oh ya saya mau ke sini I have to find him, Yeah. you know. Oke Chief, thank you so much untuk waktunya. Berarti dari the whole discussion that we got, ini penting sekali glorifying the process ya. Of course, ya. It's not only about the result ya, karena aku ngelihat bahwa result itu bonus. Glorifying the process is like, you know, that's what you gotta do, you know. Yeah. Itu sebenarnya teman-teman udah winning ya ketika kalian sudah belajar, berproses ya. Apapun hasilnya pasti itu yang terbaik. Yes. Jadi jangan lupa untuk glorifying the process. I Chief, agree. thank you so much for Thank you, Mas everything, for the Juno. insight, for the tadi talksnya juga, dan sukses buat Revo. Karena Thank you. dunia pendidikan ini suatu hal yang sangat substansial, fundamental untuk perkembangan bangsa. Dan Yes. I do appreciate your job and everything. Semoga Chief sehat dan terus berkarya dan Amin, banyak bisa amin. menjadi blessing untuk banyak anak-anak muda di luar sana. Yes, amin. Thank you so much. It's a wrap. Terima kasih yang sudah menyaksikan Chief Talk hari ini dan saya Herjuno Saputra. Pepita Gunawan. Undur diri. Bye-bye.